Pemirsa, kembali lagi di Breaking News TV One. Kami masih terhubung bersama dengan kedua narasumber kami. Ada Mas Kodari dan juga Mas Andika selaku analis politik. Oke, Mas Andika, apakah ini sudah sesuai prediksi? Kalau tadi di awal kita sudah membahas, memang kecil kemungkinannya ya MK ini akan menyetujui begitu. Bagaimana tanggapan Anda terhadap putusan MK tadi yang secara keseluruhan telah menolak gugatan atas batas usia maksimal 70 tahun? Ya, putusan MK ini tidak cukup mengejutkan bagi saya pribadi ya, karena yang pertama dilihat dari argumentasi yang digunakan oleh MK itu sejalan dengan apa yang MK gunakan dalam menolak batas minimal persyaratan capres dan cawapres ya minggu lalu, yaitu bahwa ini bisa mengganggu hak orang lain dan dalam konteks intolerable injustice. Di sisi lain memang isu terkait dengan usia ini bukan isu konstitusionalitas ya, ini adalah isu open legal policy yang domainnya lebih berada di DPR dan eksekutif untuk merumuskan bareng-bareng gitu ya, sehingga ini bisa menjadi satu rujukan kenapa putusan MK ini sudah bisa kita prediksi sebelumnya tidak akan kabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua, kalau kita kaitkan dengan konteks politik, tentu implikasi dari putusan MK pekan lalu adalah memberikan ruang politik yang cukup luas bagi Gibran ya, sebagai salah satu figur yang sangat terkait dengan putusan MK tersebut untuk maju dalam Pilpres 2024 ya, mendampingi Pak Prabowo Subianto. Dan memang kan wacana ini sudah cukup lama ya, pasangan Prabowo Gibran, sehingga ketika ada putusan MK pada hari ini yang memunculkan kontroversial, tentu ini akan menimbulkan satu kegaduhan politik ya, yang dampaknya bisa jadi mengganggu stabilitas politik nasional, karena 2 hari lagi ini akan adanya penutupan registrasi pasangan capres dan cawapres ya. Jadi tentu MK mempertimbangkan 2 hal tersebut sehingga bisa diprediksi sejak awal putusan untuk mengabulkan gugatan pemohon ini sangat kecil sekali kemungkinannya. Iya, Mas Andika, apakah juga ada dampaknya terkait dukungan politik dan juga penilaian masyarakat terhadap institusi MK atas beberapa gugatan yang memang kontroversial sekali menjelang pemilu 2024 ini? Ya, setiap putusan MK pasti memunculkan pro dan kontra, dan MK harus siap ya sebagai sebuah institusi negara untuk dievaluasi oleh masyarakat. Itu yang pertama. Jadi pasti ada yang setuju, ada yang tidak setuju, ada yang puas dan tidak puas dengan putusan MK ini. Ya, namun yang penting bagi MK adalah bagaimana MK bisa konsisten dengan argumennya, dengan dasar pengambilan keputusannya, sehingga itulah yang bisa dilacak ya di dalam putusan-putusan MK ke depannya. Yang kedua, saya tidak melihat akan ada perubahan dukungan secara dalam peta koalisi ya, karena masing-masing parpol sudah cukup ajak dengan koalisinya masing-masing, dan ini sudah mepet sekali dengan batas waktu pendaftaran, sehingga putusan MK ini sebenarnya tidak akan mengganggu perubahan konfigurasi peta koalisi Pilpres 2024. Baik, Mas Andika, kita akan terlebih dahulu menuju rekan kami, ada Fahada Indi di MK yang akan menjelaskan bagaimana suasana di sana dan juga tanggapan dari para penggugat. Gugatan batas maksimal. Silakan Fahada Indi. Ya, pemirsa, baru saja Mahkamah Konstitusi resmi menolak gugatan batas maksimal usia calon presiden 70 tahun hari ini. Tadi hal itu dibacakan dalam sidang putusan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi yang diketuai oleh Anwar Usman. Memang tadi sebelumnya pemirsa ada 5 gugatan yang sudah dibacakan putusannya oleh Mahkamah Konstitusi, di mana kelima gugatan tersebut sudah ditolak atau tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Gugatan-gugatan yang ditolak tersebut diantaranya adalah yang pertama, gugatan yang diajukan oleh Gui Rangga Bora, ia ini meminta sebelumnya usia calon wakil presiden minimal berusia 21 tahun, dan gugatan tersebut ditolak oleh hakim dari Mahkamah Konstitusi.
Kemudian yang kedua pemirsa adalah mengenai gugatan dengan nomor 102, di mana gugatan ini juga ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, di mana sebelumnya gugatan nomor 102 ini berasal dari 3 warga negara atas nama Wiwit Arianto, Rahayu Vartikasari, dan juga Rio Saputro. Sebelumnya mereka ini memberi kuasa ke Aliansi 98, pengacara pengawal demokrasi dan juga HAM, yang mana berkaitan dengan petitumnya memohon 2 hal kepada Mahkamah Konstitusi. Yang pertama adalah memohon Mahkamah Konstitusi ini menyatakan bahwa pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia, dan juga mereka ini secara bersyarat meminta ditambahkan unsur capres maupun cawapres berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi adalah 70 tahun pada pemilihan umum. Kemudian yang kedua adalah menggugat pasal 169 huruf D di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dan juga meminta MK juga untuk menambahkan unsur tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM, dan juga bukan orang yang terlibat dan atau menjadi bagian dari peristiwa penculikan aktivis 1998, serta bukan pula orang yang terlibat dan atau pelaku penghilangan orang secara paksa, dan tidak pernah juga melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga tindakan yang anti demokrasi serta tindak pidana berat lainnya. Nah, selain itu juga pemohon ini berharap MK bisa mengubah pasal 169 yang bagian D Undang-Undang Pemilu, di mana mereka ini ingin capres dan juga cawapres ini tidak pernah terlibat kasus pelanggaran HAM berat. Dan juga salah satu pelanggaran HAM berat yang disebutkan hal itu adalah mengenai penculikan aktivis pada Orde Baru hingga Reformasi 1998. Nah, yang tadi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi adalah perkara gugatan tersebut nomor 102 ini, di mana itu artinya MK ini tidak mengabulkan permintaan 3 warga negara tersebut yang menginginkan bahwa capres maupun cawapres berusia paling rendah 40 tahun dan juga usia maksimalnya ini adalah 70 tahun. Selain perkara nomor 102, 93 dan juga 96, Mahkamah Konstitusi juga resmi tidak mengabulkan perkara nomor 104 yakni dengan pemohon adalah Gufino Guevarato, di mana dalam petitumnya ini memohon kepada MK sebelumnya menyatakan bahwa pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini bertentangan dengan pasal 28C ayat 1 Undang-Undang RI tahun 1945, di mana ia ini meminta sebelumnya sang pemohon yakni Gufino meminta menambahkan unsur belum pernah mencalonkan diri sebagai presiden maupun wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama. Nah, pada pasal 169 huruf N Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pemirsa, pemohon juga meminta agar MK ini mengubah batasan usia calon presiden dan juga calon wakil presiden menjadi minimal 21 tahun dan juga maksimal ini adalah 65 tahun. Namun gugatan dari pemohon tersebut resmi tidak dikabulkan atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Selain itu, selain putusan gugatan-gugatan tersebut, pemirsa, Mahkamah Konstitusi maksud kami juga menolak ini pemohon dari gugatan dari pemohon Rudi Hartono, di mana petitum perkara itu adalah meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa usia paling rendah 40 tahun. Pada pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 konstitusional bersyarat, yang artinya harus ditafsirkan pula ini dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal dengan frasa usia paling tinggi adalah 70 tahun, itu resmi ditolak. Itu artinya untuk saat ini tidak ada batasan usia terutama 70 tahun yang sebelumnya ini digugat oleh sejumlah pemohon resmi tidak dikabulkan oleh MK, sehingga usia maksimal ini untuk calon presiden dan juga calon wakil presiden saat ini tidak ditentukan, yakni tidak 70 tahun. Itu artinya hal ini, pemirsa, tentunya masih berkesinambungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, beberapa waktu sebelumnya, yakni yang menyatakan bahwa aturan syarat batas usia maksimal itu membatasi, maksud kami batas usia minimum yang sebelumnya dinyatakan oleh
Mahkamah Konstitusi terkait dengan calon wakil presiden jika belum 40 tahun namun sudah pernah menjadi kepala daerah. Sementara itu yang bisa kami sampaikan, kembali ke studio. Baik, terima kasih Fahada Indi atas laporan Anda langsung dari Mahkamah Konstitusi. Dan pemirsa Breaking News TV One akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.